Jadi masih perlu waspada atau bahkan siaga ya, karena hujannya bisa sampai sangat lebat. Yaitu perlu siaga di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya. Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram, Maluku bagian tengah, Papua bagian tengah dan utara. Kemudian itu tadi sepekan ke depan ya. Kemudian periode 10 hingga 12 Juli 2025, potensi hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis. Ini perlu kewaspadaan untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur sekitar 10 hingga 12 Juli. Meskipun Indonesia telah memasuki musim kemarau, dinamika atmosfer dan kelembapan udara di banyak wilayah masih tinggi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi potensi hujan tinggi antara lain aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation dan gelombang tor seperti Kelvin dan Rossby ekuator. Kemudian juga akibat lemahnya monsun. Monsun itu angin yang bertiup dari arah Australia yang meningkatkan kelembapan. Dampak dari lemahnya monsun itu mengakibatkan peningkatan kelembapan udara di wilayah Indonesia, terutama bagian selatan. Kemudian juga fenomena konvergensi angin, yaitu pertemuan angin dan labilitas lokal yang memperkuat pembentukan awan-awan hujan. Dan juga yang terakhir adalah pengaruh suhu muka laut di wilayah laut Indonesia yang masih hangat, ya, yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, bahkan ini mungkin sudah mulai siaga ini harusnya, terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Mohon waspadai risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang, serta gangguan transportasi. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan tetap terus aktif memantau perkembangan informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG yang akan terus disampaikan berkali-kali sesuai dengan perkembangan potensi ekstrim yang tersedia melalui aplikasi Info BMKG ataupun situs www.bmkg.go.id, juga di media sosial resmi BMKG, serta di call center 196. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kewaspadaannya, kesiapsiagaannya. Semoga semuanya dapat dilakukan mitigasi secara cepat dan tepat. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan Silakan Mas. konferensi pers untuk pagi hari ini Bu. Bu, mohon izin Bu, ini kebetulan ada Pak Depklim juga, Pak Ardasena, Pak Dr. Silakan. Ardasena. Mungkin Ya, nanti dari side perspektif ya, klimat, mungkin Pak Sena mohon izin. bagus. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu Deputi, para direktur, dan juga rekan-rekan media, izinkan menambahkan sedikit sesuai prediksi musim yang sudah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu, bulan Maret khususnya. Memang musim kemarau kali ini kami prediksikan berkategori di atas normal dan juga banyak yang mengalami kemunduran dari awal masuknya musim kemarau. Hal tersebut tentunya sebab utamanya adalah absennya dominasi iklim regional
seperti Indian Ocean Dipole dan juga El Nino La Nina yang absen pada tahun ini, sehingga dinamikanya lebih kompleks dan lebih ditentukan oleh fenomena-fenomena yang berjangka lebih pendek seperti monsun, dan juga fenomena-fenomena yang lebih kecil seperti variasinya QBO dan Bisa lebih cepat. variasinya MJO dan juga Kelvin yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala, sehingga kita melihat sekarang dinamikanya begitu menarik dan kita mengalami kondisi yang di atas normal, khususnya untuk wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat, di mana terjadi pertemuan angin dan terjadi perlambatan. Mungkin demikian yang dapat saya tambahkan, izin Ibu Kepala. Untuk beberapa bulan ke depannya, barangkali, ini mumpung gambarnya tampil, keadaan mungkin yang prediksi curah dulu, Pak Supari. Untuk prediksi curahnya bisa kita lihat beberapa bulan ke depan, mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, hingga Januari tahun depan. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya di selatan Katulistiwa itu jumlah curah ada kemaraunya tidak ada hujan, tetapi di sekitar Jawa Barat, Banten itu nampak warna kehijauan yang memang di situ terjadi anomali yang tadi kita jelaskan. Di daerah lainnya tetap mengalami kemarau seperti di sekitar pertengahan Pulau Sumatera yang saat ini juga kondisinya di bawah normal. Jadi artinya kondisi yang terjadi di Indonesia ini sangat beragam sekali. Nah, menjelang ke akhir tahun, jadi mulai bulan Oktober, November, itu kondisi curah hujannya meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia, dan secara umum kita lihat sifatnya di slide berikutnya. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi normalnya, kemarau tahun ini itu dari bulan ke bulan kita lihat keadaannya di atas normal, dan kondisi ini yang barangkali perlu kita waspadai, tetapi sekaligus barangkali menjadi kesempatan untuk kita memanfaatkan airnya barangkali untuk kondisi pemanfaatan untuk pertanian itu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Izin Ibu Kepala, Pak Taufan, saya kembalikan. Ya, mohon maaf Pak Ardasena, mohon maaf, peta terakhir itu menurut saya sangat penting. Boleh Bapak sampaikan, tayangkan lagi Bapak. Nah, itu yang dikasih kotak hitam di bulan Agustus, September, Oktober, itu adalah prediksi untuk bulan depan hingga 3 bulan ke depan ya Pak. Betul. Nah, artinya itu kan hijau banget itu Pak. Betul, ini sifatnya Bu. Jadi kalau kita lihat curahnya di halaman di atas berikutnya, normal. di halaman Curahnya sebelumnya. yang mana? Jadi itu di atas normal ya itu ya. Betul, ini sifatnya di atas normal. Jadi memang ini Curahnya menunjukkan yang bahwa ini. kemaraunya kita lihat di misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara itu kan sebenarnya curah hujannya rendah, tetapi ada hujan. Iya. Gitu. Secara neraca air di situ adalah defisit, namun jika dibandingkan dengan kondisi normalnya, lebih keberadaan hujan di musim kemarau tersebut di atas menyebabkan normal. sifatnya menjadi di atas normal.